Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi dengan Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Di hari ke-14 Ramadan ini kita membahas tentang agama universal dalam perspektif Qadim. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Sebetulnya itulah dasar yang paling jelas tentang agama universal tersebut. Nah, apakah kita semua sudah termasuk orang yang beragama? Belum tentu. Kalau kita hanya percaya pada kebenaran kitab suci yang kita yakini, tapi kita tidak percaya pada kebenaran kitab suci lain, kitab agama samawi lain. Contohnya begini, Anda sebagai orang Islam yang mengaku Islam hanya percaya pada kebenaran Al-Quran saja, tapi tidak percaya pada kitab-kitab lain, Zabur, Taurat, Injil, maka kita bukanlah orang yang beragama. Mungkin kita hanyalah orang yang sedang menjalankan tradisi belaka, ritual syariat belaka, menjalankan perintah petinggi-petinggi agama. Dan lebih parah lagi, kalau kita hanya menerapkan egoisme primordial sektarian. Atau kita sedang bertingkah seperti orang yang sedang duduk dalam kamarnya sambil berkata, "Aduh, alangkah indahnya kamarku." Atau seperti katak di bawah tempurung. Marilah sejenak kita keluar kamar, mengembara ke dunia yang lebih luas dan menikmati hidangan Sang Ilahi Rabbi pada jamuan Al-Maidah surat kelima ayat 68, yang artinya, "Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unsila ilaikum mir rabbikum wala yasidanna kasiran minhum ma unsila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin." Jadi itu ya, bunyi surat Al-Maidah surat kelima ayat 68. Ini adalah ayat qadimnya tentang bagaimana sebenarnya agama samawi itu. Jadi begitu ya. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul saling membenarkan dan tidak ada yang saling berselisih paham. Jika Anda membaca kisah Nabi Adam, waktu dia melaksanakan pertobatan kepada Allah, maka dia menyebut Muhammad
sebagai wasilah. Padahal saat itu Muhammad belum ada. Demikian pula Isa alaihissalam yang menyatakan bahwa setelahnya akan ada Nabi bernama Ahmad. Rasulullah pun demikian, membenarkan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Bahkan dengan tegas dia menyatakan, barang siapa yang menyatakan Muhammad itu lebih mulia daripada Harun, maka dia telah berbohong. Nah, inilah pembuktian bahwa para nabi, para rasul itu saling menyokong, saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah Muhammad itu diperintah untuk menegakkan Suhuf Ibrahim, Zabur Daud, Taurat Musa, dan Injil Isa. Ya, Injil Yesus lah, kalau menurut perkataan sebagian sahabat-sahabat Nasrani. Nah, barulah kita dipandang sudah beragama. Jadi penekanannya adalah Islam itu bukanlah salah satu dari merek agama. Islam itu adalah esensi kebenaran yang ada di seluruh agama. Seluruh agama samawi, bahkan sebenarnya agama Ardi pun demikian. Karena Islam itu artinya penyerahan diri. Nah, agama-agama samawi maupun agama Ardi rata-rata, bahkan semuanya mengajarkan penyerahan diri. Dan penyerahan diri dalam bahasa Arab itu Islam. Jadi Islam itu adalah makam rohani, sang salik penempuh jalan ketuhanan, mau dari merek agama apapun dia. Jadi jika dirimu telah Islam, maka kamu akan menjadi kebenaran yang ada di setiap agama. Nabi tidak membawa agama baru, tapi dia membenarkan ajaran-ajaran agama, kebenaran-kebenaran di setiap ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelum dia. Karena itu, jadilah Islam di sisi Allah. Islam itu berserah diri. Inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 19. Nah, itu ayat qalimnya ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah berserah diri. Seluruh agama samawi, agama langit yang top down, yang bermetodologi, mengajarkan Islam, mengharuskan pengikut-pengikutnya berserah diri. Sekali lagi ya, penyerahan diri. Sehingga nyatalah bahwa seseorang itu, apapun agamanya, dia Islam dalam Nasraninya, Islam dalam Yahudinya, Islam dalam Majusinya, Islam dalam Hindunya, Islam dalam Budanya, Islam dalam Konghucunya, Islam dalam Kejagennya, Islam dalam Ma'rifatullahnya. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama Tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Walia Mursida, yang merupakan pembaharu agama di akhir zaman.
Ingin belajar? Datanglah di Tarekat Naksabandia Halidiyah yang ada di lebih dari 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan senang hati dan lapang dada. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.